Izin mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nani Yuni Astuti. Sehari-hari saya bertugas di BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Pusat. Kemudian saya berkantor di daerah Proklamasi Jakarta Pusat. Saya di bagian kepesertaan dan pelayanan peserta. Baik, izin sekali lagi saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya mendapatkan kesempatan pada hari ini untuk mengisi pembekalan untuk Bapak Ibu yang nantinya akan mendata untuk peserta yang masuk ke DTKS atau Jaminan Kesehatan Nasional melalui Kemensos. Baik, langsung saja saya memulai sosialisasi pada hari ini. Next slide. Next ya. Ya, ini adalah overview program JKN. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa ini adalah landasan hukum dibentuknya BPJS Kesehatan. Sebenarnya tidak hanya BPJS Kesehatan saja, tetapi juga BPJS Ketenagakerjaan. Pertama kali yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Seiring dengan waktu berkembang dasar hukum ini beberapa kali perubahan sehingga untuk Perpres yang terakhir adalah Perpres nomor 64 tahun 2020. Di mana dari semua Perpres ini intinya adalah bahwa setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program jaminan kesehatan. Next. Nah, kenapa kita harus menjadi peserta JKN? Ini karena kita membutuhkan proteksi, kemudian sharing dan compliant. Next. Proteksi dalam artian bahwa kita memiliki jaminan terutama kesehatan sehingga kita atau pribadi dan keluarga memiliki jaminan kesehatan sehingga kalau sakit bisa berobat dan kemudian tidak terkena dampak atas pengobatan atau sakit tersebut karena berbiaya mahal seperti itu. Kemudian sharing adalah cara pengelolaan iuran BPJS Kesehatan atau JKN ini, di mana iuran Bapak Ibu sekalian, si sehat itu untuk membantu si sakit, atau misalnya si kaya membantu si miskin, seperti itu. Kemudian compliant artinya bahwa kita semua warga negara Indonesia patuh atas program pemerintah. Demikian, next. Nah, kemudian kepesertaan dan iuran program JKN. Next. Secara garis besar, kepesertaan ini terbagi menjadi dua, yaitu non-PBI dan PBI, yaitu PBI adalah penerima bantuan iuran. Ketika non-PBI terdiri dari beberapa segmen lagi, yaitu pekerja penerima upah, kemudian pekerja bukan penerima upah, bukan pekerja, dan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah atau provinsi. Kemudian yang kedua adalah PBI, jaminan kesehatan, yaitu yang dibayarkan oleh pemerintah, dikelola oleh Kemensos. Next. Tadi, yang pekerja penerima upah adalah pekerja yang dinaungi oleh instansi, di mana dia menerima upah oleh perusahaan atau instansinya. Untuk pekerja penerima upah ini, jaminan yang bisa didaftarkan adalah 5 jiwa totalnya, yaitu si pekerja, kemudian suami atau istri yang sah, kemudian dengan 3 orang anaknya. Untuk anak sendiri, ada ketentuan yaitu belum menikah dan belum memiliki penghasilan sendiri. Kemudian usia maksimal 21 tahun, dan bisa diperpanjang sampai usia 25 tahun apabila dia berpendidikan secara formal. Kemudian, next. Yang kedua adalah peserta yang kita singkat adalah PBPU atau Bapak Ibu sekalian mungkin mengenalnya adalah peserta mandiri, yaitu pekerja bukan penerima upah, dan BP, biasanya ini adalah pensiunan swasta. Ini yang berbayar sendiri, dia bekerja tetapi tidak dinaungi oleh instansi. Jadi dia memiliki penghasilan tetapi tidak dinaungi instansi. Jadi dia membayar iurannya sebagai iuran pribadi atau mandiri. Kemudian yang ketiga adalah peserta atau penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah setempat. Kalau misalnya dulu kita kenal adalah KJS seperti itu kalau di wilayah DKI. Nah, ini penduduk-penduduk yang didaftarkan dan dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah. Kemudian yang keempat adalah peserta penerima bantuan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah pusat. Nah, ini dikelola oleh Kemensos. Next. Nah, ini tadi adalah pekerja penerima upah, seperti yang saya sampaikan, bahwa yang ditanggung adalah dari satu iuran, jadi yang ditanggung adalah peserta atau pegawai itu, kemudian suami atau istri, dan 3 orang anaknya.
apabila dia memiliki anak lebih dari 3, berarti dia bisa mendaftarkan anak keempat dan seterusnya sebagai keluarga tambahan atau didaftarkan sebagai peserta yang PBBU tadi atau yang berbayar sendiri. Tapi dalam satu keluarga harus semuanya didaftarkan sebagai peserta JKN. Kemudian nanti kalau anaknya misalnya anak pertama sudah dewasa, kemudian sudah tidak mengenyam kuliah, sudah bekerja, maka anak pertama bisa digantikan anak keempat, begitu seterusnya. Next. Nah, ini untuk suami istri yang bekerja. Keduanya harus didaftarkan sebagai peserta. Kalau tadi disampaikan adalah 5 jiwa itu adalah pegawai, kemudian suami atau istri yang sah. Nah, apabila suami atau istrinya itu adalah pekerja, maka dia harus didaftarkan juga sebagai peserta. Namun, salah satunya tidak bisa membawa anak. Jadi, anak tetap yang ditanggung hanya 3. Seperti itu. Kemudian untuk benefit yang didapatkan adalah benefit yang tertinggi. Misalnya, suami istri dari jadi dua-duanya PNS. Kemudian yang suaminya adalah golongan 4. Kemudian istrinya golongan 2. Si suami memiliki benefit kelas 1, sedangkan si istri adalah kelas 2. Maka ketika didaftarkan semuanya, untuk si istri kita hubungkan sehingga si istri mendapatkan benefit yang sama, yaitu kelas 1. Seperti itu. Next. Next. Ya, untuk iurannya sendiri totalnya adalah 5%, di mana 1% adalah potongan dari gaji si pekerja. Gaji ini terdiri dari gaji pokok, tunjangan-tunjangan keseluruhan, sehingga take home pay. Mulai persennya adalah dari pemberi kerja atau perusahaan atau pemerintah. Jadi 1% dari pekerja, kemudian 4% dari pemberi kerja. Totalnya 5%. Kemudian batas tertinggi dari gaji pengali adalah 12 juta. Kemudian batas terendahnya adalah UMP atau UMK setempat. Sehingga kalau Bapak Ibu misalnya pekerja, kemudian gajinya 20 juta, itu pengalinya adalah 12 juta saja. Next. Nah, ini kalau gambarannya, maaf ya yang tadi. Sebelumnya boleh? Slide sebelumnya. Nah, ini kalau misalnya pegawai swasta, batas untuk kelas 2-nya itu adalah batas perhitungan untuk kelas 2 adalah 4 juta. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu bekerja di wilayah DKI, yang dimana UMP-nya itu udah 4.600.000 ya, sekitar 4,6, itu berarti benefit yang didapatkan adalah kelas 1. Kemudian tadi batas atasnya adalah 12 juta tetap. Jadi dari UMP sampai 4 juta itu kelas rawatnya kelas 2, sedangkan 4 juta ke atas itu hanya bisa dirasakan ketika Bapak Ibu mengakses layanan rawat inap. Jadi kalau untuk rawat jalan semuanya sama, baik obat, dokter, tindakan, semuanya sama. Tapi kalau rawat inap baru kita merasakan benefitnya. Seperti itu. Next. Next. Nah, ini, kemudian yang kedua adalah pekerja bukan penerima upah atau peserta mandiri yang kita biasanya awam tahu. Next, untuk pekerja mandiri ini ada 3 pilihan yang bisa Bapak Ibu pilih untuk mendaftarkan diri. Itu untuk kelas 1-nya adalah 150, kemudian kelas 2-nya 100, kelas 3-nya 42.000.
Ya, saya maaf terputus barusan. Saya Oh suruh iya, cek. iya. Ya, maaf. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa untuk peserta mandiri ini iurannya adalah perhitungannya adalah per jiwa per bulan. Jadi kalau untuk peserta mandiri yang bisa didaftarkan ketika Bapak Ibu mendaftarkan diri sebagai peserta mandiri, maka dalam satu KK harus didaftarkan semua di kelas yang sama. Jadi kalau memilih kelas 1 berarti misalnya dalam KK itu ada 5 orang, suami istri dengan 3 orang anak, berarti 5 kali 150.000 per jiwa per bulan. Seperti itu. Namun apabila dalam satu KK itu sudah ada pekerjanya, misalnya anaknya sudah bekerja, sehingga tinggal 4 jiwa saja yang belum terdaftar, maka 150.000 kali 4 jiwa per bulan. Seperti itu. Next. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa untuk perhitungan yang dibaca untuk yang terakhir saja, memang ada perubahan beberapa kali peraturan presiden ketika tahun 2018. Iuran untuk kelas 3 adalah 25.500. Kemudian sempat naik di tahun 2019 menjadi 42.000. Kemudian untuk kelas 1-nya jadi 160.000, kemudian kelas 2-nya jadi 110.000. Tetapi untuk yang terakhir, kelas 1 adalah 150.000, kelas 2 adalah 100.000, dan kelas 3 42.000, namun ada subsidi sehingga peserta hanya membayarkan 35.000 per jiwa per bulan. Next. Nah, selain itu, Bapak Ibu, misalnya di sini banyak yang masih muda-muda ya. Ketika Bapak Ibu adalah peserta mandiri, kemudian ibunya dalam keadaan hamil besar, ketika melahirkan maka si bayi harus segera didaftarkan. Jadi walaupun masih bayi, belum memiliki identitas nomor KTP, dia tetap harus didaftarkan. Nah, pendaftarannya ini nanti akan menempel ke ibunya, dalam artian untuk NIK-nya, untuk identitas NIK-nya akan menggunakan nomor KK ibunya. Kemudian nama bayi, karena mungkin belum dikasih nama, maka bayi akan diberikan nama bayi Nyonya Nani, misalnya seperti itu. Nah, kemudian diterbitkanlah kartu sementara. Kartu sementara ini hanya berlaku selama 3 bulan, Bapak Ibu. Jadi selama 3 bulan, silahkan Bapak Ibu mengurus untuk administrasinya, kemudian diupdate untuk data bayinya. Nah, ini ada batasannya, Ibu ya, Bapak Ibu. Jadi untuk pendaftaran ini sebaiknya tidak lewat dari 28 hari sejak si bayi lahir. Karena kalau misalnya Bapak Ibu mendaftarkannya setelah si bayi ini usia 3 bulan, usia 5 bulan, maka iuran akan kita hitung sejak lahir, seperti itu. Ya, jadi dihitungnya sejak lahir. Misalnya 5 bulan baru didaftarkan, berarti 150 kali 5 bulan, seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu ada bayi yang baru lahir, segera didaftarkan. Selain itu, untuk menjaga bahwa si bayi memiliki kartu jaminan sendiri. Bisa jadi bayinya nanti ada kendala misalnya kuning atau membutuhkan pelayanan kesehatan, dia sudah memiliki kartu JKN sendiri. Seperti itu. Next. Kemudian ini adalah penerima bantuan iuran, Bapak Ibu sekalian yang di sini mungkin nanti yang akan bertugas untuk mendatanya. Ini saya mungkin tidak terlalu dalam, tetapi akan saya coba sampaikan next. Bahwa sesuai Impres Impres nomor 1 tahun 2002 tentang optimalisasi pelaksanaan program JKN, di situ ada poin B di mana instruksi kepada Kemensos melakukan percepatan pemutakhiran data hasil verifikasi dan validasi oleh Pemda untuk menetapkan dan perubahan data PBIJK secara berkala melalui sistem informasi yang terintegrasi. Nah, ini adalah termasuk kewajiban Bapak Ibu sekalian di sini, di mana harus mendata penduduk, di mana yang masuk dalam kategori kurang mampu untuk dapat masuk dalam data DTKS, seperti itu. Next. Nah, ini adalah alur proses penambahan dan penghapusan peserta PBIJK, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Jadi awalnya ada tiga instansi yang terlibat, yaitu Kementerian Sosial, kemudian Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan. Di mana awalnya adalah usulan untuk penambahan ini melalui Kementerian Sosial. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ketika sudah mendata, kemudian dimasukkan ke dalam data DTKS untuk diusulkan untuk penambahan. Kemudian berdasarkan data tersebut dilakukan verifikasi. Setelah dilakukan verifikasi, dilanjutkan ke Kementerian Kesehatan. Setelah diterima oleh Kementerian Kesehatan, nanti baru masuk ke BPJS Kesehatan untuk dapat dimasukkan dalam program JKN. Nah, pihak BPJS Kesehatan juga bisa melaporkan, bisa mengusulkan peserta, yaitu untuk bayi-bayi baru lahir.
Misalnya tersaringnya adalah duluan di BPJS Kesehatan, di mana ibunya sudah menjadi peserta PBIJK ini. Namun si bayi belum, karena kan harus masuk data DTKS dulu. Maka BPJS bisa membantu untuk mengusulkan agar bayi tersebut masuk dalam data DTKS. Next. Nah, ini adalah syarat-syarat dari penerima bantuan iuran dari jaminan kesehatan, yaitu syarat pertama adalah bahwa penduduk warga negara Indonesia, jadi belum untuk warga negara asing walaupun sudah bertempat tinggal atau bertinggal di Indonesia sudah lebih dari 1 tahun, tetapi kalau untuk penerima bantuan iuran ini hanya untuk warga negara Indonesia. Kemudian memiliki NIK yang terdaftar di Ditjen Dukcapil. Nah, ini penting sekali ketika Bapak Ibu mendata nanti, bahwa NIK yang sudah mereka punyai adalah NIK yang paling baru, sudah EKTP, seperti itu. Tidak lagi NIK yang awal nomornya adalah 09 sekian-sekian, seperti itu. Jadi NIK yang kita bisa terima atau daftarkan adalah NIK yang sudah masuk dalam data Ditjen Dukcapil. Kemudian yang C adalah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Kriteria yang bisa Bapak Ibu data nanti adalah tingkat kemiskinannya, ketelantarannya, kecacatannya, keterpencilan, ketunaan sosial, kemudian atau penyimpangan perilaku, misalnya tunawisma atau gangguan jiwa seperti itu yang ditemukan di jalanan, bisa jadi masuk ke data. Kemudian korban bencana, kemudian korban tindak kekerasan, atau kriteria lain yang ditetapkan oleh Menteri Sosial. Next. Nah, ini adalah alur dalam pengajuan usulan PBIJK. Jadi ada dua data. Ada dua data besar, yaitu data peserta yang menerima seluruh bantuan sosial. Misalnya selain mendapatkan pendata program JKN ini, dia juga mendapatkan PKH, misalnya seperti itu, mendapatkan bantuan beras seperti itu. Nah, ini kemudian ada juga data yang masuk data DTKS. Nah, untuk pendataannya sendiri, untuk data all bansos itu usulannya paling lambat H-1 akhir bulan. Sedangkan untuk data DTKS per tanggal 11. Jadi paling lambat tanggal 11. Bapak Ibu nanti di lapangan juga harus melihat targetnya ya. Apakah targetnya itu untuk pendataan all bansos ataukah untuk data yang masuk dalam data DTKS saja, karena deadline atau cut-off-nya berbeda seperti itu. Kemudian kalau untuk data DTKS ini nanti di entry perorangan maupun kolektif kemudian menjadi usulan. Nah, ini saya lebih jelaskannya ke data DTKS ya, karena yang masuk dalam target jaminan kesehatan adalah data DTKS. Kalau all bansos sudah otomatis dia akan mendapatkan JKN seperti itu. Setelah didata nanti difinalisasi. Dalam proses finalisasi nanti harus keluar SK yang ditandatangani bupati atau wali kota. Nah, ini usulannya datanya harus valid. Ya, mengingatkan kembali bahwa yang namanya valid itu namanya sama, tanggal lahirnya sesuai, kemudian NIK-nya yang paling penting adalah NIK-nya. NIK-nya tidak boleh salah, karena dalam kesalahan NIK satu angka saja bisa berbeda orang ketika disandingkan dengan data Dukcapil. Begitu juga ketika masuk ke master file BPJS Kesehatan. Bisa jadi yang kita daftarkan adalah berbeda dengan orang yang Bapak Ibu data, kalau NIK-nya salah seperti itu. Kemudian setelah disahkan oleh pemerintah daerah tadi, data tersebut akan melalui validitas pengesahan pihak Kemensos. Jadi misalnya 1000 data yang masuk, belum tentu 1000-1000-nya akan lolos seperti itu. Bisa jadi ada data-data yang ketika divalidasi pihak Kemensos tidak lolos, sehingga ternyata data yang terakhir keluar atau di ACC hanya sekitar 900 atau 800 saja, bisa jadi seperti itu. Next. Nah, ini hal-hal yang menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa dibaca sendiri juga untuk sebagai pegangan ketika Bapak Ibu sekalian di lapangan dalam pendataan. Ini sebenarnya tahapan-tahapan saja, mungkin saya skip boleh. Next. Nah, ini kategori jenis pekerjaan yang tidak masuk dalam kriteria tidak mampu tadi. Jadi kalau beliau adalah pensiunan PNS, kemudian PNS yang masih aktif, kemudian TNI, Polri, seperti itu bisa jadi tidak masuk dalam kategori miskin. Next.
Nah, ini next. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah kartu identitas dari peserta JKN yang mungkin masih beredar di masyarakat. Jadi seiring perjalanan waktu, kami adalah transformasi dari Askes dulu. Jadi Bapak Ibu yang di sini mungkin kalau orang tuanya adalah PNS, mungkin masih memegang kartu Askes yang warna kuning. Ya. Nah, ini kalau walaupun sudah berpindah segmen, sekarang sudah tidak menjadi tanggungan orang tua, nomor kartu tersebut masih berlaku, Bapak Ibu, selama datanya valid. Jadi kalau misalnya datanya tidak valid, ada kemungkinan memang kita nonaktifkan sementara seperti itu. Kemudian ada juga Bapak Ibu mungkin ada yang memegang kartu yang berlogo BPJS Kesehatan, laminating. Jadi ada kertas kemudian dilipat seperti itu pakai plastik dengan logo BPJS Kesehatan. Itu juga masih berlaku. Kemudian yang terbaru adalah kartu Indonesia Sehat. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, saya berbayar, tapi kok kartunya sama dengan yang dibayari pemerintah? Ya, memang sama. Jadi kalau untuk kartu Indonesia Sehat yang terakhir. Dan kalaupun Bapak Ibu tidak memiliki kartu, itu sebenarnya bisa untuk mengakses KIS digital. Bahkan kami juga sedang membangun sistem di mana untuk pelayanan kesehatan hanya cukup menunjukkan KTP. Jadi kami sudah berintegrasi dengan Dukcapil sehingga ketika Bapak Ibu datanya valid, KTP di master file kami sama dengan KTP yang ada di Dukcapil, ketika Bapak Ibu mengakses kesehatan cukup dengan menggunakan KTP saja. Kalau menginginkan kartu KIS-nya juga bisa dengan download mobile JKN, seperti itu. Jadi tidak perlu lagi bawa-bawa kartu KIS kemana-mana, cukup bawa HP-nya satu, di situ sudah ada mobile JKN atau kartu KIS-nya, seperti itu. Next. Kemudian ini mengenai manfaat dan prosedur pelayanan kesehatan, Pak Ibu. Jadi gimana sih cara penggunaan kartu JKN KIS ini sebenarnya? Kalau kita jangan sampai menggunakan sebenarnya ya, karena kalau menggunakan itu harus sakit, ya. Pasti sakit tidak enak ya, mending kita sehat-sehat saja, seperti itu. Tetapi kalau Bapak Ibu memang membutuhkannya, bisa menggunakannya, maka Bapak Ibu pertama kali, next saja. Nah, pertama kali bila merasakan badannya tidak enak, sakit seperti itu, Bapak Ibu mengakses ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Fasilitas kesehatan tingkat pertama itu bisa bentuknya klinik, puskesmas, kemudian dokter mandiri, tetapi dia kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Nah, untuk penentuan vaskes ini tidak harus sesuai dengan KTP. Misalnya KTP saya Solo, kemudian saya bekerja di Jakarta. Nah, vaskes yang saya pilih adalah yang di Jakarta. Karena sehari-hari saya mengaksesnya di Jakarta. Jadi tidak harus sesuai dengan KTP-nya, alamat KTP-nya, seperti itu. Kemudian pemilihan vaskes sendiri juga bisa Bapak Ibu pertimbangkan. Misalnya Bapak Ibu menginginkan yang dekat kantor saja deh, seperti itu. Karena banyak kan sehari-hari lebih banyak di kantor. Kemudian bisa juga yang dekat rumah. Dekat rumah mungkin ada beberapa klinik atau puskesmas. Bapak Ibu juga bisa memilih saya yang klinik 24 jam saja, biar nanti tidak ada kendala misalnya mau berobat malam-malam seperti itu. Kemudian vaskes tingkat pertama ini hanya bisa dipilih satu saja. Ya, jadi Bapak Ibu silakan pertimbangkan sendiri, kemudian pilih salah satu. Ketika sakit, Bapak Ibu mengakses ke vaskes pertama tersebut. Di situ Bapak Ibu akan bertemu dengan dokter, akan diperiksa dan mendapatkan obat. Jadi sudah satu paket. Ketika datang diperiksa oleh dokter dan mendapatkan obatnya seperti itu. Kemudian apabila di vaskes tingkat pertama ini ternyata dokternya mendiagnosa Bapak Ibu membutuhkan penanganan dokter yang lebih spesialis, maka dokter vaskes tingkat pertama nantinya yang akan menerbitkan rujukan untuk ke dokter spesialisnya, tetapi tidak untuk meminta. Jadi Bapak Ibu tidak bisa datang ujuk-ujuk ke klinik kemudian bilang sama dokternya, dokter saya minta rujukan. Nah itu tidak bisa karena harus melalui pemeriksaan dulu. Rujukannya harus sesuai indikasi medis, seperti itu. Butuhnya ke spesialis mana, itu yang menentukan dokter dari vaskes tingkat pertama. Next. Kemudian tadi kan hanya memilih satu vaskes saja, seperti itu. Nah, ketika sudah memilih vaskes pertama ini, maka baru bisa berubah ketika Bapak Ibu sudah 3 bulan terdaftar di vaskes yang Bapak Ibu pilih tersebut. Ya, setelah 3 bulan baru bisa berubah. Nah, perubahannya ini bisa juga sebelum 3 bulan, asal ada kondisi-kondisi tertentu. Kondisi tertentu adalah misalnya Bapak Ibu pindah domisilinya jauh, misalnya dari Jakarta, kemudian pindahnya ke Bogor atau ke Bandung. Nah, nggak mungkin lagi Bapak Ibu mengakses fasilitas kesehatan yang ada di Jakarta, kan? Terlalu jauh, seperti itu.
Jadi Bapak Ibu bisa berpindah vaskes ini walaupun belum 3 bulan. Jadi pertamanya memilih vaskes di Jakarta. Kemudian 2 bulan kemudian karena mengontrak di Jakarta ternyata dipindah tugaskan ke Bandung. Akhirnya pindah kontrakanlah ke Bandung seperti itu. Nah, ini bisa memilih vaskes di sana di Bandung walaupun belum 3 bulan dengan surat keterangan domisili. Atau Bapak Ibu sekarang ditugaskan nih pelatihan. Misalnya Bapak Ibu dari saya lihat ini pesertanya hampir 700, sepertinya seluruh Indonesia seperti itu ya. Jadi bisa jadi pelatihannya di Jakarta misalnya, terpusat di Jakarta. Padahal Bapak Ibu berasal dari Makassar seperti itu. Pelatihan di Jakarta selama 1 bulan. Nah, ketika pelatihan dalam 1 bulan ini Bapak Ibu ada batuk nih di Jakarta, maka Bapak Ibu bisa beralih dulu vaskesnya ke Jakarta kalau pelatihannya lama lebih dari 3 bulan seperti itu. Kemudian pindah vaskes di Jakarta dengan surat pelatihan penugasan. Seperti itu juga bisa walaupun di Makassar sana belum 3 bulan. Nanti di Jakarta ternyata pelatihannya hanya 2 bulan. Pulang kembali ke Makassar itu sama menggunakan surat keterangan tugas tadi untuk beralih vaskesnya kembali ke Makassar seperti itu bisa. Kemudian untuk yang poin C, karena proses redistribusi ini biasanya karena kliniknya tutup, Bapak Ibu. Jadi bisa jadi klinik swastanya karena dia ada renovasi, mau dibagusin, tapi tutup untuk sementara, tutupnya lama seperti itu, maka ini akan dipindahkan. Nah, untuk pemindahan awal ini bisa jadi BPJS Kesehatan tanpa pemberitahuan kepada Bapak Ibu akan mengalihkan ke vaskes yang terdekat dari klinik tersebut. Otomatis akan dipindahkan. Nah, ketika Bapak Ibu mengakses, ternyata kok saya nggak sesuai ya sama klinik yang dipilihkan oleh BPJS Kesehatan nih, saya mau pindah. Nah, itu boleh, walaupun belum 3 bulan, seperti itu. Next. Nah, setelah tadi Bapak Ibu mendapatkan rujukan, misalnya membutuhkan akses untuk ke dokter spesialis, Bapak Ibu bisa membawa rujukannya ke rumah sakit. Ya, untuk ketika sakit ke vaskes tingkat pertama, kemudian ternyata dirujuk untuk ke spesialis, ke poli dalam misalnya, langsung bisa ke rumah sakit. Nah, nanti di rumah sakit akan diterbitkan namanya SEP, Surat Eligibilitas Peserta. Nah, ini berdasarkan rujukannya. Di rumah sakit, Bapak Ibu bisa mengakses untuk bertemu dokter spesialis, kemudian pemeriksaan lab, kemudian termasuk tindakan-tindakan operasinya. Kemudian untuk akses rumah sakit sendiri sebenarnya bisa langsung diakses, tetapi hanya untuk kategori emergensi atau gawat darurat. Kategori emergensi atau gawat darurat ini yang menetapkan adalah dokter yang bertugas di IGD atau di gawat darurat. Jadi bisa jadi Bapak Ibu dalam keadaan misalnya Ibu mengandung, kemudian ada pendarahan hebat gitu ya, walaupun belum tanggal atau hari untuk melahirkan, bisa masuk IGD. Nah, di situ ditetapkan oleh dokter IGD-nya bahwa itu adalah kategori emergensi, maka bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan atau JKN. Tetapi kalau misalnya kasusnya Bapak Ibu dalam keadaan panik nih, anak bayi panas 30, suhunya udah 38 seperti itu. Kemudian buru-buru dibawa ke IGD. Setelah diperiksa oleh dokter IGD-nya ternyata tidak masuk kategori emergensi, maka itu tidak bisa dijamin oleh JKN dan Bapak Ibu harus membayar seperti itu. Jadi kalau untuk gawat darurat sendiri ini pada awalnya adalah yang membahayakan nyawa ya Bapak Ibu yang awalnya. Dan yang menetapkan apakah itu kasus emergensi atau bukan adalah hasil pemeriksaan dokter di IGD-nya. Next. Nah, ini tadi manfaat yang bisa Bapak Ibu dapatkan ketika mengakses rumah sakit itu semua pelayanan pemeriksaan baik lab, rehabilitasi medis, pelayanan darah, termasuk pemulasaran jenazah itu bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Next. Nah, ini Bapak Ibu juga perlu diperhatikan ketika Bapak Ibu menggunakan kartu JKN-nya masuk ke misalnya tadi kasusnya IGD. Ketika ada proses keguguran gitu ya, ternyata Bapak Ibu lupa membawa kartu JKN-nya atau lupa membawa HP-nya, seperti itu. Jadi tidak bisa menunjukkan identitas JKN-nya. Nah, Bapak Ibu harus sejak awal menetapkan bahwa rencana jaminan JKN, misalnya nanti di administrasi rumah sakit biasanya akan ditanya, Bapak Ibu ini bayar pribadi atau asuransi, seperti itu kan. Nah, nanti Bapak Ibu jawab adalah rencana asuransi JKN, seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah melingkari bahwa Bapak Ibu berencana JKN walaupun belum bisa menunjukkan identitasnya, Bapak Ibu akan memiliki waktu untuk memenuhi syarat administrasinya 3 kali 24 jam atau sebelum pulang. Jadi masih ada jeda waktu. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah menetapkan dari awal statusnya adalah pasien umum, bayar pribadi, maka dalam satu periode perawatan ini harus umum, tidak bisa lagi beralih menjadi jaminan JKN seperti itu.
Jadi takutnya misalnya Bapak Ibu dalam keadaan, misalnya bukan dalam keadaan emergensi, tetapi Bapak Ibu merasa mampu, akhirnya masuk IGD, ketika ditanya apakah jaminan pribadi atau asuransi, awalnya Ibu, saya umum saja deh, pribadi saja, gitu. Ternyata sakitnya parah, harus operasi besar, berbiaya besar. Kemudian Bapak Ibu menginginkan pindah menjadi jaminan JKN, nah itu tidak bisa. Jadi status awal itu sangat penting ditetapkan, apakah pribadi atau umum atau asuransi JKN seperti itu atau JKN seperti itu. Gitu ya Bu, Bapak Ibu. Next. Nah, untuk benefit sendiri, karena di BPJS Kesehatan ini kelas tertinggi adalah kelas 1. Misalnya Bapak Ibu menginginkan mendapatkan fasilitas benefit yang lebih tinggi, misalnya VIP seperti itu. Bapak Ibu bisa menaikkan benefit tersebut, tetapi hanya satu tingkat di atas hak Bapak Ibu sekalian. Nah, ini hanya berlaku untuk peserta pekerja penerima upah atau PPU tadi dan segmen PBPU atau peserta mandiri. Sedangkan untuk segmen PBI, PBIJK atau peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah itu tidak bisa naik kelas. Jadi hanya untuk kelas 3 saja. Tapi kalau Bapak Ibu yang berbayar sendiri, kemudian misalnya pun kelas 3, pilihan iurannya itu bisa naik kelas tetapi hanya satu tingkat kelas di atasnya. Jadi kalau kelasnya kelas 3 berarti bisa naik ke kelas 2. Misalnya dia Bapak Ibu adalah pekerja di mana benefitnya adalah kelas 2, bisa naik ke kelas 1 seperti itu. Tapi kalau benefitnya kelas 1 bisa naik sampai ke VIP. Nah, untuk kenaikan sendiri ini ada sharing biayanya Bapak Ibu. Jadi nanti akan diperhitungkan berapa yang dijamin oleh JKN dan berapa yang harus dibayarkan oleh si peserta sendiri atas biaya kenaikan kelas tersebut. Nah, karena kenaikan kelas tersebut biayanya adalah maksimal adalah 75% dari tarif inasi BPJS BPJS Kesehatan. Jadi kalau tarif inasi BPJS ini adalah paket pembayaran BPJS Kesehatan untuk ke rumah sakit, klaim di rumah sakit untuk setiap diagnosa sakit. Misalnya sakit tipes, paket inasi BPJS-nya adalah 5 juta. Nah, kalau Bapak Ibu naik kelas berarti bisa jadi selisih biayanya adalah 75% dari 5 juta tersebut. Next. Nah, selain tadi benefit-benefit yang dapat Bapak Ibu dapatkan melalui prosedur JKN, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan alat bantu kesehatan. Nah, untuk alat bantu kesehatan ini bentuknya hanya bantuan ya, jadi tidak keseluruhan ditanggung oleh program JKN. Jadi misalnya Bapak Ibu adalah peserta dari segmen PBIJK, di mana kelasnya adalah kelas 3, menggunakan kacamata. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai ganti ketika berobat ke dokter mata, kemudian ditetapkan harus menggunakan kacamata, itu bisa membeli kacamata sesuai dengan di optik yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan, dan bantuannya adalah 150.000 seperti itu. Apakah saya harus beli kacamata yang harga 150.000? Tidak. Jadi Bapak Ibu bisa aja beli yang harga 300, harga 400, tetapi subsidi yang diberikan dari JKN adalah 150.000. Prosedurnya sama. Prosedurnya Bapak Ibu harus mengakses fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu, ke dokter umum dulu. Nanti dokter umum akan mengarahkan untuk merujuk ke dokter spesialis mata. Dari spesialis mata nanti akan mengeluarkan resepnya untuk bisa membeli kacamata seperti itu. Nah, ini paling cepat adalah untuk pembelian kacamata 2 tahun sekali dengan keterangan diagnosa atau kategorinya adalah minus spheris 0,5, kemudian silindris 0,25 minimalnya. Begitu juga dengan alat bantu dengar dan protese gigi. Nanti bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu. Sudah saya share materinya, next. Nah, ini alat bantu juga, nanti dibaca sendiri. Next. Nah, ini selain tadi benefit-benefit atau pelayanan yang bisa Bapak Ibu akses, ada juga pelayanan yang tidak bisa dijamin oleh JKN. Kenapa tidak bisa dijamin oleh JKN? Itu sebenarnya karena sudah ada penjamin lainnya. Misalnya kecelakaan lalu lintas. Jadi kecelakaan lalu lintas ini penjamin pertamanya adalah Jasara Harja. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan lalu lintas, Bapak Ibu mengalami kecelakaan lalu lintas, apakah itu kecelakaan tunggal ataukah kecelakaan ganda, nah itu alurnya adalah melaporkan ke kantor polisi dulu. Ya, melaporkan ke kantor polisi, nanti ada surat keterangan dari kepolisian yang harus dibawa ke Jasara Harja. Nanti Jasara Harja akan menetapkan apakah bisa dijamin ataukah tidak. Kalau misalnya tidak bisa dijamin, nanti bisa menggunakan fasilitas JKN. Tetapi kalau dijamin oleh Jasara Harja, maka plafon Jasara Harja dululah yang digunakan. Nah, dari Jasara Harja ini biasanya 20 juta Bapak Ibu.
Nah, kalau misalnya 20 juta ini ternyata pengobatan Bapak Ibu belum selesai, maka bisa diteruskan dengan jaminan JKN seperti itu. Kemudian jaminan yang lain yang tidak bisa dijamin adalah pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan prosedur. Misalnya Bapak Ibu tadi langsung masuk IGD, tetapi ketika dokter mengatakan bukan kasus IGD, tidak bisa dijamin. Kemudian pelayanan kesehatan yang dilakukan ke fasilitas kesehatan yang tidak kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kecuali kasus emergensi, Bapak Ibu. Misalnya nih, Rumah Sakit Pondok Indah. Bapak Ibu dalam kasus emergensi masuk ke Rumah Sakit Pondok Indah. Kebetulan Pondok Indah belum kerjasama dengan BPJS Kesehatan, tetapi di Bapak Ibu ada serangan jantung atau stroke di situ. Nah, ketika di IGD-nya ditetapkan bahwa kategori penyakit yang Bapak Ibu derita adalah emergensi, maka di IGD-nya Pondok Indah tersebut akan tetap dilayani Bapak Ibu dan tetap bisa dijamin JKN. Namun setelah stabil, Bapak Ibu harus berpindah rumah sakit sesuai pelayanan sesuai yang bekerja sama dengan JKN seperti itu. Kemudian cedera akibat kecelakaan kerja. Nah, ini tidak bisa kami jamin karena penjamin pertamanya adalah kalau Bapak Ibu PNS adalah Taspen, kemudian kalau swasta bisa jadi BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek, atau apabila tidak memiliki asuransi untuk pekerjaan, itu adalah pemberi kerja yang bertanggung jawab. Jadi bukan program JKN seperti itu. Kemudian pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri ini juga belum bisa kita jamin. Kemudian infertilitas itu adalah untuk mendapatkan keturunan, itu juga tidak bisa dijamin. Kemudian tujuan estetik atau kosmetik itu juga belum bisa kita jamin. Kemudian untuk pemerataan gigi, biasanya nih orang-orang Bali ya ada adatnya untuk memeratakan gigi di usia remaja, nah itu belum bisa kita jamin. Kemudian ketergantungan obat atau alkohol tidak bisa kami jamin. Kemudian akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi, misalnya hobinya panjat tebing, kemudian jatuh. Nah, ini tidak bisa dijamin oleh JKN. Jadi Bapak Ibu kalau memilih hobi yang sederhana aja, yang aman-aman seperti itu. Baik, selanjutnya ada juga pengobatan yang alternatif atau tradisional. Nah, itu belum bisa dijamin. Kemudian yang masih percobaan atau eksperimen belum ditetapkan oleh Kemenkes untuk menjadi pengobatan yang resmi secara medis, itu juga belum bisa kita jamin. Termasuk juga pelayanan kesehatan akibat bencana dan masa tanggap darurat kejadian luar biasa. Misalnya kemarin kita melalui COVID. Nah, COVID ini bukan jaminan JKN, tetapi langsung dijamin oleh pemerintah seperti itu. Nah, itu untuk yang lebihnya nanti bisa dibaca sendiri. Next. Nah, Bapak Ibu, di BPJS Kesehatan ini sebenarnya kami membangun banyak sistem atau kanal yang Bapak Ibu bisa akses selain datang ke kantor BPJS Kesehatan Bapak Ibu. Jadi karena kalau di kantor BPJS Kesehatan kan harus mengantri lama, kemudian mungkin jauh dari rumah Bapak Ibu, seperti itu ya. Nah, ini BPJS Kesehatan juga memiliki kanal-kanal lain, misalnya MCS, Mobil Customer Service, di mana beberapa kantor cabang yang membuka di kelurahan biasanya dengan jadwal-jadwal tertentu. Kemudian ada yang secara online. Nah, secara online antara lain Mobile JKN, kemudian Pandawa, kemudian 165, seperti itu. Next. Nah, ini kanal pertama yang saya akan sampaikan adalah Mobile JKN. Kenapa Mobile JKN saya sampaikan pertama? Karena Mobile JKN ini bisa Bapak Ibu akses sendiri melalui HP Bapak Ibu, ya, terutama untuk HP yang sudah Android, kemudian iOS, seperti itu. Nah, Bapak Ibu juga mengakses Mobile JKN ini tidak ada batas waktunya, bisa 24 jam. Itu di Mobile JKN, Bapak Ibu bisa melakukan ubah data peserta. Misalnya tadi paskesnya sudah 3 bulan ingin pindah, nah itu bisa dilakukan di Mobile JKN. Kemudian kalau Bapak Ibu yang peserta mandiri juga bisa mengecek berapa sih iuran yang harus saya bayarkan, misalnya seperti itu. Kemudian kalau Bapak Ibu ternyata keluar kota, kemudian ada sakit, mau datang ke paskes tingkat pertama yang terdekat. Nah, ingin tahu nih paskes tingkat pertama yang terdekat di daerah mana ya? Nah, itu bisa juga melalui Mobile JKN. Kemudian screening riwayat kesehatan. Nah, screening ini penting, Bapak Ibu. Ini untuk mengetahui Bapak Ibu apakah memiliki kecenderungan sakit, misalnya diabetes atau jantung atau penyakit-penyakit kronis lainnya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan screening kesehatan ini 1 kali dalam 1 tahun saja. Seperti itu. Kemudian ada konsultasi dokter, sama dengan Halodoc sebenarnya. Tapi kalau di Halodoc adalah fasilitas yang berbayar, kan di Mobile JKN ini gratis Bapak Ibu. Kemudian
Bapak Ibu juga bisa menyampaikan informasi dan pengaduan. Jadi Bapak Ibu misalnya ada keluhan nih dalam penggunaan kartu JKN-nya, maka bisa menulis dalam situ informasi dan pengaduan, menu informasi dan pengaduan. Selainnya itu banyak sekali menu-menu yang lain yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu dalam mengakses program JKN. Next. Ini tahapan-tahapan dalam pendownloadan mobile JKN. Nah, mungkin Bapak Ibu ada kesulitannya adalah ketika nomor HP yang Bapak Ibu gunakan untuk mendownload tidak sesuai dengan nomor yang didaftarkan di master file kami. Nah, ini untuk penggantiannya Bapak Ibu bisa mengakses care center kami 165 atau melalui Pandawa. Nanti akan ada di belakang Pandawa. Nah, ini ada tahapan-tahapannya cara mendownload mobile JKN. Saya skip saja, nanti bisa dibaca sendiri oleh Bapak Ibu. Next saja terus, Mas. Next. Ya, next. Nah, ini tadi mobile JKN juga ada sebelumnya, Mas. Ya, ini. Nah, ini fasilitas yang Bapak Ibu harus tahu juga bahwa di mobile JKN juga bisa mengambil antrian online, baik antrian di vaskes tingkat pertama maupun di vaskes rumah sakit atau tingkat lanjut. Antriannya ini bisa diambil sehari sebelum Bapak Ibu berobat. Jadi tidak perlu lagi datang pagi-pagi ke klinik untuk ketika ingin berobat. Bapak Ibu cukup mengambil antrian dulu sehari sebelumnya. Kemudian datang sesuai dengan nomor antrian yang didapatkan, gitu. Estimasi waktu yang sesuai dengan yang didapatkan seperti itu. Next. Nah, selain tadi mobile JKN, kami juga memiliki care center. Jadi di care center ini juga sama, Bapak Ibu juga bisa menyampaikan pengaduan, kemudian meminta informasi mengenai iuran, kemudian data keaktifan kepesertaan Bapak Ibu, seperti itu. Untuk care center sendiri, layanannya bisa dalam 7 hari dan 24 jam juga. Nah, ini melalui telepon seperti itu. Next. Ini tata caranya menggunakan care center, yaitu Bapak Ibu cukup menekan dari HP 165 saja. Nah, selain care center, ada juga yang melalui WA, yaitu Cika. Nah, untuk Cika ini bisa kanalnya WA, kemudian Tele, kemudian Facebook Messenger. Nah, terakhir adalah Pandawa, Bapak Ibu. Kanal Pandawa. Pandawa ini sebenarnya adalah pengganti loket-loket kantor kami. Sehingga karena adalah pengganti loket, ada keterbatasannya. Jadi hanya bisa diakses ketika jam 8 sampai jam 3. Kemudian bisa mendapatkan jawabannya di hari yang sama seperti itu. Untuk pengaksesannya bisa melalui WA. Jadi Bapak Ibu bisa hanya dengan chat saja, chat WA ke 0811 8165 165. Di Pandawa sendiri, ini lebih ke proses administrasi. Misalnya tadi anak usia 21 tahun ingin memperpanjang jaminannya karena dia tanggungan orang tua yang bekerja, itu cukup melalui Pandawa saja dengan nanti memfoto surat keterangan kuliahnya dan foto selfie siapa yang mengurus, misalnya dengan memegang KTP-nya gitu. Jadi untuk identitas bahwa diurus oleh si peserta sendiri. Begitu juga ketika Bapak Ibu ingin melaporkan anggota keluarga yang sudah meninggal, itu bisa melalui Pandawa saja. Seperti itu. Baik, next. Nah, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin agak panjang ya materinya. Semoga dapat membantu Bapak Ibu sekalian ketika di lapangan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa lanjut untuk sesi tanya jawab ya Pak Indra. Terima kasih. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak Ibu. Boleh kita beri aplaus virtual dulu untuk Bu narasumber. Bu Nani. Boleh di di Zoom. Iya, makasih teman-teman.